Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh jangan langsung like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Semoga baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Pada hari ini kita udah di hari Jumat dan menjelang weekend biasanya memang volume perdagangan di kripto itu nggak terlalu besar, jadi mostly bakalan sideways atau enggak kita akan koreksi sedikit. Cuman pada hari ini saya pengen sampaikan beberapa hal yang perlu teman-teman waspadai, dan juga nanti ada berita-berita terbaru seputar Bitcoin yang menurut saya menarik untuk dibahas, dan juga ada nanti kita update analisis teknikal yang Bitcoin pastinya. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik tentang semua itu, jangan di skip-skip videonya, tonton terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go. Oke guys, seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap dulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,34 triliun dolar atau naik sekitar 3,56%. Bitcoin sendiri berada di harga 32.588 dolar, naik 2%. Ethereum di harga 2.059 dolar, naik 4%. Binance 295 dolar, Cardano 1,2 dolar, XRP 0,59, Dogecoin 0,19, dan Polkadot kenaikannya lumayan 9% ke 13,18 dolar. Oke, jadi sekarang kita mulai dari beberapa berita-berita terbaru seputar kripto dulu yang cukup menarik. Pertama dari Cointelegraph yang menyebutkan number of investors owning Bitcoin has tripled since 2018. Jadi di sini dikatakan ada sebuah studi yang dilakukan oleh perusahaan yang namanya Gallup, dan mereka mengatakan bahwa investor di Amerika Serikat yang mempunyai Bitcoin itu angkanya naik dari 2% di tahun 2018 menjadi 6% di tahun 2021 bulan Juni. Jadi teman-teman bisa lihat dalam waktu 3 tahun saja ada 3 kali lipat jumlah investor yang tertarik terhadap kripto dibandingkan tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa semakin kesini orang-orang makin mengenal kripto, makin tertarik terhadap kripto, dan juga pastinya generasi-generasi milenial yang masih muda-muda, yang sekarang udah melek investasi, pastinya mereka juga tertarik dengan kripto. Karena apa ya? Sekarang lagi hype-nya ya kripto, di mana-mana orang bicarainnya Bitcoin gitu kan. Jadi angka ini cukup ya membuat senang lah istilahnya ya, karena kita bisa melihat bahwa dari tahun ke tahun kripto itu semakin dikenal dan orang semakin tertarik untuk masuk, dan angkanya mudah-mudahan akan terus naik dari tahun ke tahun, dan kita akan melihat Bitcoin harganya makin meroket, ya enggak? Oke, sekarang berita selanjutnya itu dari seorang traders yang mengatakan ada 3 alasan kenapa Bitcoin itu udah bottom di harga 29.500. Oke, jadi trader ini membuat statement kalau dari sini kita udah akan naik lagi. Dan di sini dia menunjukkan beberapa indikator. Di sini ya saya cuma pengen tunjukin satu yang cukup menarik menurut saya, yaitu yang ini. Di sini dikatakan exchange inflow spiked 3 times since 2017 and each spike corresponded with a major bottom in price. Jadi satu orang yang namanya EGA Bani ini mengatakan ini ada sebuah chart yang menunjukkan exchange inflow-nya Bitcoin. Jadi lebih jelasnya kita lihat gambar di sini. Jadi ini adalah Bitcoin exchange inflow. Dan semenjak tahun 2017 sampai sekarang itu udah ada terjadi 4 kali spike yang besar. Dan 3 kali sebelumnya itu menghasilkan kenaikan yang signifikan. Pertama di tahun 2017 kita lihat itu di sekitar sini. Bulan 1 Agustus 2017 di sini. Setelah ada spike, berikutnya terjadi kenaikan yang signifikan. Kedua kali terjadi di tahun 2018, bulan November tanggal 30. Setelahnya kita koreksi lagi sedikit. Lalu setelahnya teman-teman bisa lihat sendiri itu naik signifikan. Ketiga itu terjadi di crash yang disebabkan oleh pandemi corona di Maret 2020. Dan ada spike juga terjadi di Bitcoin exchange inflow. Dan setelahnya itu terjadi kenaikan yang signifikan. Dan ini adalah keempat kalinya kita melihat ada spike.
Dan menariknya lagi, ini adalah spike paling besar yang pernah terjadi semenjak tahun 2017. Spike paling besar jauh banget, teman-teman bisa lihat dari sini. Ini paling tinggi sebenarnya di sini. Ini perbandingan jauh banget, hampir 2 kali lipat. Ini angkanya di 8, ini angkanya hampir 14. Jadi spike-nya cukup besar. Artinya seperti apa? Ya, kalau menurut chart ini, kalau ada spike seperti ini, biasa cenderung ya, harga akan naik setelah itu. 3 kali sebelumnya, 2 kalinya kita langsung naik setelah ada spike. Yang ini sama yang ini, setelah ada spike-nya, kita langsung naik lagi, kita langsung naik. Tapi kalau yang di tengah ini, setelah ada spike, kita masih koreksi lagi, sekali lagi ke bawah, baru kita naik ke atas. Nah, apakah kita termasuk yang ini atau yang di tengah ini? Dua-duanya saya tidak masalah. Karena apa? Teman-teman pasti juga udah tahu, saya sistemnya dollar cost averaging. Jadi mau kita langsung naik dari sekarang atau koreksi lagi satu wave ke bawah, seperti yang kita udah bicarakan juga dari kemarin, masih ada potensi ke sekitar 27.000, 28.000, baru dari situ naik. Dua-duanya saya tidak masalah karena saya dollar cost averaging. Saya nggak pusing harganya mau naik dari sekarang atau turun lagi, ya sudah, saya tetap dollar cost averaging. Tetapi ini ya cukup menarik untuk dibahas ya, karena benar atau tidaknya ya kita nggak tahu, tetapi memang ini faktanya terjadi. Setelah ada spike itu terjadi kenaikan yang signifikan, walaupun kalau yang di tengahnya tidak langsung, tetapi kita bisa melihat bahwa di sini berarti sudah sekitar bottom price. Jadi udah harga rendahnya lah, murahnya udah di sekitar sini, dan setelahnya kita akan naik. Apakah kita akan langsung naik dari sini atau satu wave lagi ke bawah? Ya kita lihat aja nanti. Kalau untuk sekarang short termnya kemungkinan kita masih akan bullish, walaupun kita sekarang ada di weekend, kita rentan koreksi ya kan. Tapi kalau ada data-data seperti ini, kita bisa melihat secara mid term sampai long term harusnya kita masih bullish. Oke? Nah, sekarang ada dari JP Morgan yang mengatakan mereka akan memberikan akses kepada klien-kliennya yang kaya-kaya itu untuk membeli crypto funds. Jadi ya berita ini harusnya juga teman-teman udah tahu, kemarin juga kita bahas bahwa mereka udah merencanakan. Nah sekarang udah mulai dieksekusi. Nah ini pastinya juga menjadi sentimen yang positif karena JP Morgan itu salah satu bank yang cukup dikenal oleh masyarakat, terutama di US ya. Jadi cukup terkenal dan besar banget. Otomatis kalau JP Morgan aja percaya Bitcoin, kenapa masyarakat luas tidak gitu kan. Jadi mungkin mindsetnya bisa jadi seperti itu. Kemudian juga dari Switzerland largest bank UBS say client have crypto FOMO. Bayangin, ketika harganya turun terus menerus dari bulan Mei sampai sekarang, rupanya di Swiss sekarang orang lagi FOMOin crypto, lagi pengen masuk, dan kemungkinan ya mereka bakalan. UBS says there is a bit of fear of missing out. Jadi mereka ini, si UBS ini adalah bank paling besar ya. Di Indo juga harusnya teman-teman pernah ngelihat bank UBS. Ini adalah bank dari Swiss, dan ini adalah bank yang besar. Dan rata-rata dari klien mereka itu meminta akses untuk ke kripto. Karena ada FOMO gitu ya. Nggak mau ketinggalan. Karena kenapa? Ya kalau di kripto teman-teman tahu sendiri, kalau kita cuannya nggak cuma 20%, 30%, kalau hold long term itu bahkan bisa sampai ribuan persen gitu kan. Walaupun kalau misalnya sekarang Bitcoin ya mau ribuan persen ya agak ribet lah ya, bukan ribet juga sih, maksudnya pasti akan agak lama kalau mau 1000% lagi dari Bitcoin. Tapi kalau masih di altcoin seperti model-model Solana, seperti model-model VeChain yang market cap-nya tidak terlalu besar, itu masih banyak sekali kemungkinan bisa sampai ribuan persen. Oke, itu adalah beberapa berita yang pengen saya kasih tahu ke teman-teman. Dan satu lagi ini yang teman-teman perlu waspadai, bahwa pada hari ini itu ada Bitcoin option expiry sebesar $330 juta pada hari ini ya. Dan kalau misalnya teman-teman udah subscribe dari dulu-dulu, harusnya udah tahu. Kita udah bahas ini beberapa kali. Kalau misalnya ada Bitcoin option expiry, itu biasanya cenderung akan ada koreksi sedikit
gitu ya, yang dihasilkan oleh ini Bitcoin option expiry, dan angkanya 330 juta dolar, lumayan ya. Oke, sekarang kita langsung bahas ke chart Bitcoin aja. Nah, kita rekap dulu kemarin ketika di sini kita melihat ada pola flag dan kita mengatakan kemungkinan besar akan short term naik at least sampai ke angka sini, dan rupanya kita mempunyai momentum yang cukup kuat untuk menembus dari falling wedge ini. Sini falling wedge kita udah menembus, dan sekarang kita membentuk semacam ascending triangle. Kalau teman-teman nggak tahu apa itu ascending triangle, itu ini. Nah, modelnya seperti ini. Oke, lebih jelasnya kita ke 1 hour chart. Nah, jadi ini modelnya mirip seperti ascending triangle, walaupun kalau menurut saya pribadi akan lebih valid ketika kita sudah retest sekali lagi ke bawah baru naik lagi. Nah, kalau teman-teman yang sudah sempat buy di sini, selamat. Harusnya teman-teman udah dalam cuan yang tebal gitu ya, lumayan lah, apalagi kalau teman-teman pakai leverage. Kalau misalnya teman-teman yang kemarin ngikut saya di sini, kita harusnya belum sempat masuk ya, karena kita nggak dikasih harga di sini, kita masih konsolidasi di sini. Ya, tapi nggak usah khawatir, karena apa? Pergerakan harga itu selalu ada naik turunnya guys, selalu ada koreksinya, tidak mungkin selalu naik. Jadi teman-teman perlu bersabar saja, dan perlu ingat bahwa kita hari ini di hari Jumat. Tadi juga udah kita kasih tahu hari ini ada Bitcoin option expiry, jadi kita cenderung short term kemungkinan akan ada koreksi. Pertama dari Bitcoin option expiry penyebabnya, kedua karena kita menjelang weekend, ketiga kalaupun kita naik lagi ke sini, ini adalah daerah minor resistance. Jadi ada resistance yang cukup kuat juga di sini. Teman-teman bisa lihat sebelumnya di sini kita kesulitan. Di sini juga, di sini, dan di sini. Jadi ini merupakan minor resistance yang cukup ya signifikan juga. Jadi kalau misalnya pun kita nyampe ke sini, kemungkinan koreksi itu cukup besar, karena mengingat kita akan masuk ke weekend. Apalagi kalau kita naiknya hari ini, kemungkinan kita akan koreksi. Nah, dari koreksi inilah kemungkinan kalau misalnya teman-teman yang belum masuk dari sini, kita bisa nyari kesempatan di sini. Kenapa juga saya menyebutkan kemungkinan akan ada koreksi? Nah, ini saya hapus dulu biar lebih jelas. Ups, salah. Oke. Jadi ke 4 hour chart. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kira-kira apa nih. Kita udah dekat banget dengan EMA 200. Jadi exponential moving average 200-nya Bitcoin di 4 hour itu udah di sekitar sini. Dan kalau kita naik hari ini ke sini, mempunyai momentum yang cukup kuat untuk naik. Kemungkinan kita akan tertahan di area resistance tadi. Ini adalah resistance. Dan juga tertahan di exponential moving average. Oke. Jadi selain kedua ini secara teknikal, ketiga juga efek eksternal apa? Kita berada di weekend, dan juga kita ada Bitcoin option expiry hari ini. So, teman-teman perlu expect akan ada correction. Walaupun kalau misalnya kita masih mampu untuk naik sekarang, jangan terlalu FOMO untuk langsung masuk dari sini. Walaupun secara teori kalau kita ada di ascending triangle, kalau kita naik lagi, maka targetnya adalah segini. Nah, nyampe yang ke sini. Targetnya ya, kalau kita berhasil breakout. Tetapi ya perlu teman-teman ingat, di daerah sini merupakan daerah yang signifikan. Selain resisten, ada exponential moving average di 4 hour. Dan juga kita akan menjelang weekend. Oke. So, teman-teman kalau misalnya belum sempat masuk, belum sempat buy, ya sudah sabar-sabar dulu. Karena kenapa? Kalau misalnya teman-teman masuk sekarang, ini belum ada alasan teman-teman bisa masuk di sini. Kalaupun teman-teman misalnya tunggu breakout dan retest, teman-teman nekat masuk ya, tetap nekat.
saran saya stop lossnya harus super dekat. Karena kita tahu akan ada koreksi, maka di sekitar area sini apalagi, maka kalau bisa teman-teman proteksi diri sendiri. Kalaupun mau trade, jangan resikokan terlalu banyak uang. Oke, beda kalau misalnya teman-teman buy di sekitaran sini. Ini risk and rewardnya masih cukup besar. Kalau teman-teman buy di sini, naik sedikit kita udah nyangkut dan berhadapan dengan resisten yang cukup kuat. Oke, harapan saya sebenarnya adalah yang terjadi itu dari sini kita breakdown dulu. Karena kemungkinan ada big pond option expire, kemudian ada weekend, kita koreksi dulu di sini, membuat dua wave seperti ini, dan dari sini kita bisa naik. Nah, kalau misalnya di sini, kalau kita nunggunya di sekitar sini, maka risk and rewardnya itu jauh lebih besar, karena stop lossnya ya sekitaran sini, TP-nya bisa sekitaran sini, ya kan? Jadi kalau misalnya teman-teman trade itu ya jangan asal ada pattern yang bullish teman-teman harus masuk, dan nggak seperti itu juga. Seperti yang saya pesan juga ke teman-teman kemarin, kalau mau trading, mau cuan, mau konsisten, ya pastinya risk and reward, stop loss itu harus disiplin. Dua itu sangat penting guys, penting banget. Oke. Jangan sampai teman-teman hanya ngelihat oh udah ascending triangle, kalau udah breakout otomatis saya buy. Itu berarti teman-teman hanya punya satu alasan. Sedangkan alasan untuk koreksi itu cukup banyak. Ya kan? Alasan untuk bullishnya hanya satu kali ini, itu breakout dari ascending triangle. Jadi saya pribadi saya masih wait and see dulu, karena kemarin kita nggak sempat masuk, karena kita nggak dikasih harganya di sini. Tapi saya masih yakin bahwa ke depan kita masih akan ada dikasih kesempatan lain. Walaupun kita nggak turun lagi ke sini, ya kita lihatlah nanti pergerakannya seperti apa. Kalau ada kesempatan kita bisa masuk. Oke. Tetapi masih ada juga beberapa yang memang mengatakan ini hanya bull trap. Apakah itu mungkin? Ya mungkin aja guys. Secara analisa teknikal, ya kata mereka ini sekarang ini kita selalu membentuk lower low kok. Jadi belum bisa dikatakan bullish. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat kita membentuk di sini kan lower high, lower high, lower high. Di sini juga masih termasuk lower high. Jadi menurut mereka secara teori kita tuh masih di bearish trend. Dan menurut mereka masih akan ada satu lagi push ke bawah ke area sekitar sini, baru kembali naik ke atas. Nah, apakah ini mungkin terjadi? Ya mungkin aja guys. Nggak ada yang nggak mungkin. Ini kan namanya probabilitas. Tapi secara short term menurut saya dalam seminggu 2 minggu ke depan, seminggu ke depan kemungkinan kita masih akan bermain di area sini. Dan kalaupun kita breakdown lagi ke bawah, ya saya nggak masalah. Saya tetap dollar cost averaging, ya kan? Karena saya masih yakin, saya pribadi masih yakin kita masih belum selesai di bull marketnya. Tapi itu pendapat saya pribadi guys ya. Teman-teman juga nggak perlu harus super defensif gitu. Wah bang, abang nih udah agak stres kayaknya. Masa kita dari bulan Mei sampai sekarang kita turun mulu, terus abang masih bilang kita di bull market. Kita ini di bear market bang. Oke, tapi menurut saya itu adalah soal perspektif ya. Perspektif. Oke, kalau menurut teman-teman bear market, ya apa yang bisa teman-teman lakukan untuk memanfaatkan hal tersebut? Kalau saya mengatakan bull market, masih bull market, saya punya plan yang bisa saya laksanakan dengan keyakinan saya tersebut. Apa caranya? Saya terus dollar cost averaging. Tentu resikonya ada kalau kita turun terus-menerus, ya saya rugi. Tetapi saya kan di sini untuk long term, untuk jangka panjang.
Saya nggak pusing turun lagi, ya udah saya dollar cost averaging lagi. Teman-teman kalau hanya nyebut bear market, saya tunggu di 10.000. Apakah benar akan ke 10.000? Yakin nggak nih? Kalau nggak yakin, teman-teman ketinggalan dong nanti ke all time high-nya, ya kan? Jadi kalau soal bull market, bear market, ya itu soal perspektif lah menurut saya ya. Karena kenapa? Kalau teman-teman lihat di daily, weekly, kalau kita mau mengatakan kita di bear market atau daily deh, ya kan? At least kita harus mempunyai 2 wave lah ke bawah. Baru kita bisa mengatakan, oh rupanya kita memang udah di bear market gitu ya. Tapi sekarang kita masih anggapannya koreksi gitu, ya kan? Belum ada relief rally. Kalau teman-teman perhatikan di bear market sebelumnya, akan selalu ada yang namanya relief rally. Seperti ini. Ketika turun, akan coba dibawa naik dulu. Baru ternyata nggak kuat, dihajar ke bawah. Sebelumnya juga sama sih. Bear market sebelumnya juga sama. Teman-teman bisa lihat. Akan ada relief rally-nya dulu. Kalaupun kita di bear market, ya akan ada relief rally-nya seperti ini, dibuat turun. Dibawa naik lagi, lumayan ke sini. Nggak mampu, baru turun lagi. Nah, ini baru kita bisa katakan, oh kita udah di bear market. Tapi kalau untuk sekarang menurut saya, kita belum bisa memastikan. Tapi itu sekali lagi pendapat pribadi saya ya guys. Teman-teman kalau mau nyebut ini bear market, ya nggak apa-apa juga. Tapi yang saya tahu, saya masih yakinin kita masih setengah jalan. Oke? Oke guys, videonya udah cukup panjang banget hari ini. Terima kasih kalau teman-teman udah nonton sampai akhir video. Mudah-mudahan nggak bosan. Dan semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Mohon bantuan like dan subscribe-nya pastinya. Dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Thank you, bye-bye.